Kali ini kita akan membahas seputar haji. Bagaimana haji seharusnya mempengaruhi masyarakat. Untuk itu kita akan membicarakan ini dengan Ustadz Ismail Usanto. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Ismail sering mengatakan bahwa inti dari haji itu adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisakah Ustadz Ismail jelaskan kenapa inti haji itu adalah ketaatan? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Haji itu adalah satu ibadah yang boleh kita sebut itu semacam menapak tilasi apa yang dilakukan oleh Nabiullah Khalilullah Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Dan Allah Subhanahu wa taala memang dengan tegas itu menunjukkan kepada kita bahwa pada diri Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan keluarganya itu ada teladan gitu. Dalam Al-Qur'an kita membaca qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu. Ya, sungguh ada bagi kalian itu uswah hasanah pada diri Nabi Ibrahim dan keluarganya atau orang-orang yang bersamanya. Uswah hasanah tentang apa? Uswah hasanah tentang tadi sudah disebut, yaitu ketaatan. Ketaatan yang paripurna atau ketaatan yang luar biasa. Ketaatan mutlak seorang hamba kepada sang penciptanya atau kholiknya. Jadi haji itu sepenuhnya adalah sebuah ibadah yang mengandung spirit tauhid itu. Tauhid itu ya ketaatan kepada Allah tadi itu buahnya. Mari coba kita lihat beberapa momen sangat penting bahwa atau bagaimana Nabi Ibrahim dan keluarganya itu taat kepada Allah dengan taat sepenuh-penuhnya. Apapun perintah Allah, meskipun misalnya perintah Allah itu tampak tidak masuk akal. Meninggalkan istri dan anaknya itu di lembah yang tak ada sesuatu pun. Itu dalam Al-Quran itu, ini askantu min dzurriyyatin biwadin ghairi zi zar'in. Tidak ada tetumbuhan. Saya sering mengatakan begini. Apa sih prasyarat dasar untuk satu tempat itu bisa dihuni jika di situ ada air? Mutlak itu. Manusia tidak akan mungkin bisa hidup tanpa air. Apa tanda sederhana di situ ada air? Di mana jika di situ ada tetumbuhan. Kalau di situ tidak ada tetumbuhan itu sebenarnya sudah merupakan isyarat bahwa di situ tidak akan ada air. Nah, tapi justru di tempat seperti itulah Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan istri dan anaknya yang masih dalam gendongan. Sesuatu yang mungkin dianggap tidak masuk akal, kejam seperti itu ya. Kejam. Dan ini jadi kisah ini kan 3.500-4.000 tahun yang lalu, ditinggal di tengah hutan saja itu sudah mengerikan. Tapi di tengah hutan ini masih ada tumbuhan dan masih ada air. Ini di lembah yang tidak ada tumbuhan. Sampai-sampai Siti Hajar, sebagaimana diceritakan dalam hadis riwayat Bukhari itu, bertanya kepada suaminya itu, aina tadhab ya Ibrahim, hendak kemana engkau pergi? Tatrukuna fil wadi laisa fihi insun wala syai'un. Engkau tinggalkan kami di lembah yang tidak ada sesuatu pun dan tidak ada seorang pun gitu. Heran dia. Suaminya tidak menjawab, tapi kemudian dia rubah pertanyaannya itu dengan mengatakan Allah yang muruka bihada. Apakah Allah itu memerintahkan hal ini kepada meninggalkan kami itu di sini. Nah, di situ kemudian Nabi Ibrahim menjawab dengan tegas ya. Nah, setelah tahu bahwa ini perintah Allah, Siti Hajar kemudian mengambil kesimpulan sendiri, idzan la yudayyi'an Allah. Apa yang membuat Siti Hajar itu berubah sikapnya ketika Nabi Ibrahim mengatakan seperti itu? Nah, itulah yang penting untuk kita katakan. Disitulah ketaatan kepada Allah bahwa ini perintah Allah. Begitu tahu ini perintah Allah, dia diam gitu. Tidak lagi pertimbangkan baik buruk untuk dirinya. Ya, tidak baik buruknya, tidak pertimbangkan ini kok kayak begini, tidak masuk akal, apalagi kemudian mengatakan kejam segala macam itu. Kenapa? Karena yakin
bahwa Allah itu tidak akan mungkin mendolimi dirinya. Itu yang diucapkan itu. Wa ma rabbuka bidzallamin lil abid. Meskipun apa bentuk Allah tidak menzolimi hambanya itu, saya yakin Siti Hajar tidak tahu. Gitu. Sebagaimana juga ketika dia menyaksikan atau mendapati anak yang dalam gendongannya itu kehabisan air susu, dia kehausan, butuh air, dia tidak melihat ada air di sana. Gitu. Dia sendiri sudah mengatakan laisa fi insun wala syai'un. Tapi dia tidak pernah putus asa. Itulah yang kemudian diwujudkan di dalam yang sekarang disebut sebagai sa'i itu. Dia berlari mencari air, ikhtiar dari Bukit Sofa ke Marwah. Dia naik ke Bukit Sofa, barangkali terlihat ada air. Enggak, kemudian dia lari ke Bukit Marwah, enggak ada lagi, terus sampai 7 kali. Memang ada pertanyaan, kenapa 7? Ya, tapi saya sering mengatakan 7 itu angka optimum untuk sebuah ikhtiar. Dan ketika kita menjalani sa'i itu memang 7 itu sudah maksimal. Kalau ditambah 1 lagi atau 2 lagi itu mungkin sudah tidak kuat lagi. Artinya, dan ini dia lakukan sendiri pada masa itu. Kalau sekarang kita sa'i ini lintasannya sudah halus dan tidak sendiri. Kalau haus kita bisa berhenti sebentar minum air Zam-Zam. Ini 4.000 tahun yang lalu. Dan ternyata airnya muncul di... Nah, disitulah bahwa kenapa Siti Hajar itu terus berikhtiar meskipun dia almost impossible gitu. Hampir mustahil ketemu air di situ. Tapi itulah tauhid bahwa manusia itu tidak boleh mengatakan impossible. Dia harus tetap menyisakan sebutlah begitu ya dengan istilah menyisakan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau itu perintah Allah begitu kan? Karena itu perintah Allah dia lakukan dan yakin Allah itu tidak akan menyia-nyiakan hambanya. Jangankan sekedar mendatangkan, ini keyakinan, 1-2 tetes air lu menciptakan alam semesta seluas ini pun bisa. Itu keyakinan Siti Hajar. Jadi pada perkara yang hampir mustahil dia tidak putus asa. Dia terus berikhtiar dan di titik yang sangat menentukan Allah memberikan solusi. Dan solusinya menarik sekali kalau kita bahas, ternyata bukan di area ikhtiar Siti Hajar. Area ikhtiar Siti Hajar itu di Mas'a, tempat sa'i kan. Tapi air Zam-Zam itu muncul di Matof, tempat tawaf itu. Itulah hidup kalau kita coba refleksikan. Ada banyak hal kita ikhtiarkan di sini, ketemu solusinya di sana. Kita ikhtiarkan di sana, ketemu solusi di sini. Kita ketemu orang di sana, ternyata solusinya di orang itu dan sebagainya. Karena itu haji ini luar biasa. Kalau kita bisa pahami dengan benar, maka itu pengaruhnya bagi kehidupan kita itu akan sangat dahsyat.